Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran ketiga tentang sumber energi kelas 4, SDT Al-Barkah 03, Cikarang Utara. Yang kita bahas yaitu pertama tentang pengertian sumber energi. Sumber energi adalah sumber daya yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi. Jadi sumber energi ini diolah oleh manusia sehingga kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Itu disebut dengan sumber energi. Sumber energi ini biasa disebut dengan sumber energi primer. Apa itu? Sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam. Perhatikan gambarnya. Itu adalah contoh sumber energi yang ada di bumi, contohnya matahari. Ya. Lanjut. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber energi. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu? Sumber energi yang akan habis apabila dipakai dengan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu namanya sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ketika kita akan memakai secara terus-menerus, sumber energi tersebut akan habis dan tidak bisa diproduksi lagi. Itu adalah contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Minyak bumi, gas alam, batu bara, dan hasil tambang lainnya. Itu adalah contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi dan batu bara itu berasal dari sumber energi tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Jadi kalau ada tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam dalam jutaan tahun, dia akan membentuk minyak bumi dan batu bara. Harus menunggu jutaan tahun dulu. Supaya tidak cepat habis, maka sebaiknya kita memanfaatkan sumber energi tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena kalau minyak bumi dan batu bara habis, kita membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk mendapatkan kembali sumber energi tersebut. Jadi kita harus menunggu jutaan tahun baru kita memperoleh sumber energi minyak bumi dan batu bara. Maka dari itu kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan hidup boros ya. Nih, contoh adalah minyak bumi. Itu adalah contoh gambar pengeboran minyak bumi di laut. Yang bawahnya adalah contoh pertambangan batu bara. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbaharui. Apa itu? Sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu sumber energi yang apabila dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dia tidak akan habis. Itu disebut dengan sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya air, hewan, matahari, tumbuhan, angin, tanah, dan sebagainya. Itu adalah contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Ketika semua makhluk hidup memanfaatkan sumber energi tersebut, dipakai terus-menerus, dia tidak akan habis. Ya, itu adalah contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Nih, contoh yaitu sumber energi matahari bagi kehidupan di bumi. Yang kedua, contoh dari air. Itu adalah contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Ketika kita menggunakan air,
secara terus-menerus, air itu akan selalu ada. Dia nggak akan habis. Seperti juga dengan matahari. Setiap hari kita memakai energi matahari atau sumber energi matahari secara terus-menerus, itu tidak akan habis. Itu adalah contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Sekarang yang kita bahas pada materi hari ini yaitu sumber energi matahari. Kita lebih khusus ke sumber energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sumber energi terbesar bagi bumi? Apa jawabnya? Matahari. Karena semua makhluk hidup di bumi itu membutuhkan matahari. Tanpa adanya matahari, semua makhluk hidup itu akan mati. Sumber energi matahari ini tidak akan habis, walaupun dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi secara terus-menerus. Sumber energi ini tidak akan habis. Itulah yang merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari untuk kehidupan seluruh makhluknya. Yang selanjutnya yaitu manfaat sumber energi bagi manusia. Apa itu manfaatnya? Yang pertama, sebagai penghasil energi listrik, seperti pada gambar di sampingnya tuh. Energi matahari dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, sinar matahari pagi mengandung vitamin D untuk kekuatan tulang. Jadi kalau pagi kalian berjemur, itu kalian akan mendapatkan yang namanya vitamin D. Kekebalan tubuh kalian akan kuat. Daya imun kalian akan kuat. Kalian tidak mudah terkena penyakit. Maka bayi-bayi yang baru lahir biasanya kalau pagi dijemur. Manfaatnya apa? Biar metabolisme dalam tubuhnya, imun dalam tubuhnya itu kuat, tidak mudah terserang penyakit. Maka kalau kalian ada waktu pada pagi hari, silahkan kalian berjemur. Tidak usah lama-lama, 15 menit, 20 menit cukup ya. Nomor 3, mengeringkan padi, mengeringkan jemuran pakaian. Dengan adanya matahari, padi bisa kering, jemuran pakaian juga bisa kering. Yang keempat, membakar lemak dalam tubuh. Yang kelima, dapat memaksimalkan fungsi metabolisme tubuh. Yang keenam, menyembuhkan gangguan kulit tertentu. Misalkan ada seseorang yang mempunyai sakit tertentu, sakit kulit tertentu, dia disarankan dokter untuk berjemur. Karena dengan berjemur di bawah matahari, penyakit tersebut bisa sembuh. Itu adalah untuk gangguan kulit tertentu. Yang nomor 7, menjadi rujukan pembuatan kalender Masehi dan kalender lainnya. Tuh, kalender yang biasa kita gunakan itu rujukannya dari matahari. Sekarang manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Kalau tadi bagi manusia, sekarang bagi hewan apa itu? Manfaatnya 1, menghangatkan tubuh hewan agar bisa bertahan hidup. Tuh, juga bagus bagi hewan ya. Yang kedua, membantu memperlancar proses pencernaan. Yang ketiga, memperkuat tulang hewan agar lebih kuat. Bagus sekali juga buat hewan. Yang keempat, menjaga suhu tubuh hewan agar tetap hangat dan stabil. Selanjutnya, mempercepat proses adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Yang keenam, memudahkan hewan mencari mangsa dan makanan karena terang, bisa mencari makanan.
Yang ketujuh, sebagai petunjuk arah bagi hewan yang terbang, buat burung tuh ya, mengikuti arah matahari. Nih, adalah fungsi atau manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Yang selanjutnya yaitu manfaat matahari bagi tumbuhan. Apa saja itu? Yang pertama, membantu proses fotosintesis yang berguna untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Jadi ketika proses fotosintesis, tumbuhan itu juga membutuhkan matahari. Selanjutnya, membantu proses pertumbuhan tumbuhan secara keseluruhan. Jadi kalau tanaman terkena sinar matahari, dia akan tumbuh ya secara maksimal. Yang ketiga, energi cahaya matahari menjadi sumber nutrisi terbaik bagi tumbuhan. Tuh, selanjutnya menjaga temperatur tumbuhan. Yang kelima, menghangatkan biji pada tumbuhan. Yang keenam, memberi warna hijau pada tumbuhan, terutama daun ya. Yang ketujuh, membantu pertumbuhan bunga dan daun. Tanaman yang terkena sinar matahari akan cepat berbunga dan tumbuh tinggi, berbeda dengan tanaman yang tidak terkena sinar matahari. Dia tidak akan tumbuh. Bahkan karena tidak terkena sinar matahari, dia bisa mati ya. Selanjutnya, membantu proses pertumbuhan kecambah agar menjadi lebih kaya nutrisi. Ini adalah manfaat matahari bagi tumbuhan. Selanjutnya, manfaat matahari bagi alam. Buat alam semesta apa? Yang pertama, sebagai pengatur tata surya. Matahari adalah pusat tata surya dari galaksi Bima Sakti ya. Yang kedua, sebagai sumber energi tak terbatas bagi alam dan makhluk hidup. Yang ketiga, membantu siklus hidup makhluk hidup. Tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis karena sinar matahari. Akibatnya tumbuhan mengeluarkan gas oksigen yang penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Nih, jadi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang selanjutnya, menjadi sumber penerangan alami bagi semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Andaikan tidak ada matahari, maka dunia ini akan gelap. Kan ada lampu, Ibu. Lampu juga berasal dari matahari, yaitu matahari dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kalau nggak ada matahari berarti nggak ada listrik. Jadi dunia menjadi gelap. Seperti ketika malam hari ya. Yang kelima, mengeringkan tanah yang basah setelah hujan. Ketika tanahnya becek, ada matahari, tanah tersebut bisa kering, jadi jalan bisa dilewatin lagi. Yang keenam, membantu terjadinya siklus air. Matahari membantu penguapan air laut sehingga bisa terjadi hujan yang merupakan bagian dari siklus hidup air. Ini adalah contoh manfaat matahari bagi alam. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.